Pasar keuangan Indonesia tidak runtuh dalam satu malam. Ia retak perlahan, lalu jatuh keras. Dalam hitungan hari, indeks harga saham gabungan penanda kepercayaan terhadap ekonomi nasional terjun bebas. Sementara nilai tukar rupiah melemah di bawah tekanan dolar Amerika Serikat, bagi publik, ini tampak seperti gejolak biasa. Namun bagi pelaku pasar, ini adalah sinyal bahaya. Pada akhir Januari 2026, IHSG mencatat penurunan terdalam dalam beberapa dekade. Dalam 2 hari perdagangan, indeks anjlok lebih dari 16%, sebuah koreksi yang mengingatkan pada krisis ekonomi tahun 1998. Bedanya, kali ini tidak ada krisis perbankan terbuka. Yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Di tengah kepanikan pasar, publik dikejutkan oleh kabar yang memperparah situasi. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri. Tak lama berselang, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ikut melepas jabatan, disusul pejabat pengawas pasar modal lainnya. Bagi investor, ini bukan sekadar pergantian jabatan. Ini adalah simbol ketidakpastian saat pasar membutuhkan stabilitas dan kepastian arah kebijakan. Institusi penjaga kepercayaan justru kehilangan figur kuncinya. Pengamat ekonomi menilai respons otoritas terlihat reaktif. Langkah-langkah yang diambil terkesan darurat bukan hasil dari perencanaan mitigasi risiko yang matang. Direktur Eksekutif Celios, Bima Yudhistira, menyebut kepanikan kebijakan justru berpotensi memperburuk kondisi industri keuangan dan berdampak ke sektor real mulai dari pembiayaan, usaha hingga daya beli masyarakat. Pemerintah merespons dengan menggelar rapat koordinasi internal bersama OJK, Danantara, dan Self-Regulatory Organization. Tujuannya jelas, menenangkan pasar. Namun pertanyaannya tetap menggantung apakah kepercayaan bisa dipulihkan hanya dengan rapat tertutup. Bank Indonesia memilih menahan suku bunga acuan di level 4,75%. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ruang kebijakan semakin sempit. Setiap keputusan membawa risiko. Di titik ini, krisis tidak lagi sekadar angka di layar perdagangan. Ia menjelma menjadi ujian tata kelola, transparansi, dan ketahanan institusi keuangan. Pasar menunggu bukan hanya intervensi, tetapi kejelasan arah dan reformasi nyata. Kejatuhan IHSG dan pelemahan rupiah menjadi cermin rapuhnya kepercayaan. Ini bukan akhir dari krisis, melainkan peringatan bahwa di tengah arus modal global yang ganas, pasar hanya akan bertahan jika fondasi domestiknya kuat. Tekanan global menjadi pemantik awal. Kebijakan moneter Amerika Serikat yang tetap ketat membuat dolar Amerika Serikat kembali menjadi magnet modal dunia. Investor global menarik dananya dari pasar negara berkembang dan memindahkannya ke aset yang dianggap lebih aman. Indonesia pun tak luput dari arus keluar modal ini. Namun, tekanan global saja tidak cukup menjelaskan kejatuhan sedalam itu. Di dalam negeri, pasar menghadapi masalah yang lebih mendasar. Pada 27 Januari, Lembaga Indeks Global MSCI mengeluarkan penilaian yang menyoroti isu transparansi dan investabilitas pasar saham Indonesia. Peringatan ini menjadi pemicu kepanikan. Sehari setelahnya, IHSG runtuh 7,35%. Hari berikutnya, pasar kembali melemah. Investor asing mencatatkan penjualan bersih, rupiah tertekan, permintaan dolar melonjak, likuiditas mengering. Dan pertanyaan terbesar pun muncul. Apakah gejolak ini akan menjadi titik balik perbaikan struktural atau sekadar episode lain dari krisis yang terulang? Waktu dan kebijakan yang akan menjawabnya.